Adik-adik mahasiswa, kita akan mulai lagi pembelajaran daring nutrisi ternak unggas dengan topik peranan vitamin bagi ternak unggas. Bagian kedua yaitu vitamin larut air. Vitamin larut air yang pertama adalah tiamin atau vitamin B1, penting dalam nutrisi kebanyakan vertebrata dan beberapa mikroba. Vitamin ini banyak terdapat pada bagian luar dari biji-bijian. Nah, tiamin mempunyai ikatan rantai dua cincin, yaitu pirimidin dan tiazol, yang dihubungkan oleh jembatan metilen. Pada jaringan hewan, tiamin terdapat dalam bentuk tiamin pirofosfat yang merupakan bentuk enzimnya. Kemudian vitamin yang kedua adalah riboflavin atau vitamin B2, yang pertama kali diisolasi dari susu. Kemudian diidentifikasi dan disintesis pada tahun 1935. Warna kuning yang pekat disebabkan oleh sistem cincin isoaloksasin yang kompleks. Riboflavin ditemukan sebagai komponen dari dua koenzim yang berhubungan erat, yaitu flavin mononukleotida atau FMN dan flavin adenin dinukleotida atau FAD. Kemudian asam nikotinat. Asam nikotinat atau nikotinamida atau niacin ditemukan pada tahun 1867 oleh Huber, seorang ahli kimia Jerman. Asam nikotinat larut dalam air, stabil dalam proses pemanasan maupun oksidasi, dan dalam suasana asam dan basah. Vitamin ini mempunyai rumus kimia yang paling sederhana di antara para vitamin dan terdiri atas grup COOH dan gugus NH2. Asam pantotenat ditemukan pada semua jaringan tumbuhan dan hewan dan pada mikroorganisme. Tapi setelah beberapa tahun diisolasi baru dapat diidentifikasi koenzimnya oleh Fritz Lipman dan Nathan Kaplan. Asam pantotenat adalah komponen koenzim A yang dibutuhkan dalam beberapa jenis reaksi enzimatik yang melibatkan bukan hanya gugus asetil, tapi gugus asil pada umumnya. Koenzim A disingkat CoA atau CoASH merupakan pembawa sementara gugus asil. Piridoksin atau vitamin B6. Szent-Györgyi pada tahun 1934 memberi nama vitamin B6 kepada substansi yang belum diketahui atau unidentified yang diperlukan untuk pertumbuhan normal tikus. Apabila zat tersebut kurang akan menyebabkan penyakit pada kulit yang disebut red acrodynia. Kemudian biotin. Biotin merupakan salah satu dari vitamin yang digolongkan baru dalam kelompok vitamin B kompleks. Pertama kali ditemukan pada yeast dan terdapat faktor yang disebut bios yang berguna untuk pertumbuhan. Kemudian pada tahun 1935 dapat diisolasi dalam keadaan murni dan disebut biotin. Zat tersebut identik dengan apa yang diperkenalkan sebagai protective factor X atau vitamin H. Vitamin H berasal dari kata Jerman Han sama dengan kulit. Vitamin H ini diisolasi dari hati dan dapat menyembuhkan tikus yang menderita penyakit akibat diberi pakan putih telur kering. Györgyi yang menemukan vitamin H ini menyebutnya sebagai anti-egg white injury factor. Meskipun telur kaya akan nutrisi dan mengandung biotin, konsumsi putih telur mentah dalam jumlah besar dapat menyebabkan kekurangan biotin pada hewan. Keadaan paradoks ini disebabkan putih telur mengandung protein avidin yang mengikat biotin dengan sangat kuat dan tidak membiarkan vitamin terserap oleh usus. Selanjutnya asam folat. Asam folat bahasa Latin adalah folium, artinya daun. Pertama kali diisolasi dari daun bayam, tetapi menunjukkan distribusi biologi yang amat luas. Asam folat juga dikenal dengan asam pteroglutamat, dikenal sebagai faktor anti-anemia yang mempunyai banyak derivat. Yang pertama diketahui adalah zat unidentified factor yang diperlukan untuk pertumbuhan mikroorganisme tertentu.
Kekurangan asam folat menyebabkan sejenis anemia dengan sel darah merah yang tidak cukup matang sebagaimana mestinya. Pada manusia dan ternak, asam folat harus mengalami reduksi agar berfungsi sebagai vitamin. Reduksi ini berjalan dua tahap, yaitu pertama folat dihidrofolat dan tetrahidrofolat. Asam pantotenat pertama kali diisolasi pada tahun 1938 dari kamir dan ekstrak hati oleh Roger Williams yang berhasil menetapkan struktur tiamin. Asam pantotenat berasal dari nama Yunani pan yang berarti berasal dari mana saja atau from everywhere. Kemudian vitamin B12 adalah vitamin yang paling kompleks dibandingkan dengan yang lainnya dengan sejarah yang luar biasa. Penemuan vitamin B12 adalah berkat kombinasi usaha dari beberapa saintis dalam bidang mikrobiologi, biokimia, nutrisi, dan para dokter yang bekerja pada beberapa laboratorium. Vitamin B12 tidak dibuat oleh tumbuhan maupun hewan dan dapat disintesis oleh beberapa mikroorganisme. Senyawa ini dibutuhkan hanya dalam jumlah sedikit, yaitu sekitar 3 mikrogram per hari oleh orang yang sehat. Enzim yang memerlukan koenzim vitamin B12 mempunyai kemampuan melakukan pemindahan atom hidrogen dari satu atom karbon ke atom berikutnya sebagai ganti alkil, karboksil, hidroksil, atau gugus amino. Terakhir, vitamin C atau asam askorbat. Meskipun telah diketahui sejak tahun 1790-an bahwa suatu faktor di dalam jeruk mencegah penyakit sariawan. Faktor tersebut belum diisolasi dan diidentifikasi sampai tahun 1933 ketika Glenn King dan Wow di Amerika akhirnya mengisolasi faktor anti sariawan dari sari jeruk. Penetapan struktur molekul segera dilakukan. Senyawa ini diperlukan dalam diet manusia dan beberapa vertebrata lainnya. Manusia dan guinea pig tidak dapat mensintesis vitamin C karena tidak mempunyai enzim yang diperlukan untuk sintesis vitamin ini. Kebanyakan hewan dan mungkin semua tumbuhan dapat mensintesis vitamin C dari glukosa. Asam askorbat tidak terdapat atau diperlukan oleh mikroorganisme. Vitamin ini digolongkan sebagai vitamin yang larut air. Vitamin ini mempunyai dua bentuk, yaitu bentuk oksidasi dan bentuk reduksi. Di dalam suasana asam, vitamin ini lebih stabil daripada dalam suasana basa yang menjadi inaktif. Asam askorbat nampaknya berfungsi sebagai kofaktor di dalam hidroksilasi enzimatik residu prolin pada kolagen dari jaringan pengikat vertebrata yang membentuk residu 4-hidroksiprolin. Demikian penjelasan kami tentang vitamin larut air. Terima kasih, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring berikutnya.